Selamat datang di Kabar pada siang ini, program berita dari Padang Express yang merangkum berbagai informasi terkini, aktual, dan terpercaya. Mulai dari peristiwa penting, kabar daerah, hingga informasi menarik lainnya. Semuanya kami hadirkan secara singkat dan jelas. Inilah Kabar pada siang ini, rangkuman berita khusus untuk Sanak semua. Sanak, kita awali Kabar pada siang ini dengan informasi pertama. Kecelakaan beruntun melibatkan 2 truk dan 3 minibus terjadi di kawasan Padang Besi, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang, pada Minggu 10 Mei 2026. Insiden maut yang terjadi sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat itu mengakibatkan sedikitnya 4 orang dilaporkan meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka. Berdasarkan informasi sementara, kecelakaan diduga dipicu rem blong pada satu unit truk bermuatan cangkang kelapa sawit yang melaju dari arah Indarung menuju Padang Besi. Truk kehilangan kendali di jalan menurun dan menghantam sejumlah kendaraan di depannya, termasuk minibus jenis Pajero, Avanza, dan Toyota Rush. Benturan keras yang menyebabkan kendaraan mengalami kerusakan parah. Korban luka langsung dievakuasi warga bersama petugas gabungan di RSUP Dr. M. Jamil Padang dan Semen Padang Hospital. Hingga kini petugas kepolisian masih melakukan olah TKP untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Sementara arus lalu lintas di kawasan Lubuk Kilangan sempat mengalami kemacetan akibat proses evakuasi. Kecelakaan beruntun di Padang Besi. Di jembatan Padang Besi. Telah terjadi kecelakaan beruntun di Jalan Raya Padang Indarung, tepatnya Padang Besi, di dekat jembatan Padang Besi. Korban terjepit, meninggal dunia banyak. Mohon rekan-rekan yang keluarganya berada di seputaran Padang Besi untuk mencari informasi. Telah terjadi kecelakaan beruntun. Banyak korban jiwa yang ini kondisi kendaraan yang terlibat kecelakaan hancur total. Korban-korban sedang dievakuasi. Setidaknya ada 5 kendaraan yang terlibat kecelakaan beruntun di
Berita kedua, pemerintah Provinsi Sumatera Barat tengah memproses anggaran sekitar 12 miliar rupiah untuk pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Barat 2026. Bendahara Umum KONI Sumbar Halim Fitra Setiawan mengatakan proses penganggaran terus dimatangkan bersama pihak terkait agar ajang olahraga terbesar di Sumbar itu dapat berjalan maksimal. Menurutnya, koordinasi dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Sumatera Barat terus dilakukan untuk memastikan anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Untuk penganggaran sekarang sedang berproses. Anggaran yang disiapkan sekitar 12 miliar rupiah ujarnya pada Sabtu 9 Mei 2026. Sementara itu, Ketua KONI Sumbar Hamdanus menambahkan bahwa sumber dana berasal dari Dispora Sumbar. Selain itu, KONI Sumbar juga membuka peluang dukungan tambahan melalui sponsor guna menyukseskan pelaksanaan Porprov 2026. Penganggaran sekitar 12 miliar sekarang untuk anggarannya. Jadi kita sudah berkoordinasi juga dengan Pak Kadis, dengan Dispora untuk memaksimalkan anggaran yang tersedia agar terselenggaranya acara ini dengan maksimal. Dari saya. Berarti tadi yang di luar yang sponsor tadi, Bang? Di luar sponsor. Jadi yang 12 miliar itu dianggarkan dari Dispora. Kembali itu terakhir. Ya, kita apa? Ya. Jadi kita selalu semua kita koordinasikan dengan Dispora karena Dispora juga sudah membentuk satgas dan alokasi anggaran, kemudian terkait dengan regulasi. Karena pada akhirnya kita juga minta bantu kepada Pak Dispora agar setelah rakor ini tidak lama setelah ini segera terbit SK Pak Gubernur. Kalau pada SK sebelumnya kan tuan rumah bersama, maka pada SK berikut ini akan tertulislah nama kabupaten kota itu. Nah, kemudian juga cabang olahraganya juga insya Allah akan kita muat setelah final nanti semua, dan kita perkirakan ya Sekung untuk Mei ini semua insya Allah tuntas. Awal Juni kita harap sudah ada SK Pak Gubernur. Nah, kita nanti akan minta bantu ke Pak Dispora. Berita selanjutnya, pemandangan tak biasa terlihat di ruas Jalan Guguk Kubang, Kanagarian Andaleh Baroh Buki, Kabupaten Tanah Datar, Jumat pagi. Puluhan ibu-ibu turun langsung memperbaiki jalan rusak menggantikan pekerjaan yang biasa identik dengan kaum pria dan alat berat. Dengan penuh semangat, para ibu-ibu tampak mengadu semen, mencampur pasir hingga menutup lubang jalan secara gotong royong. Bahkan beberapa di antaranya rela menggunakan tangan kosong untuk meratakan adukan semen agar hasil perbaikan lebih rapi dan kuat. Aksi ini menjadi perhatian warga dan pengguna jalan yang melintas. Semangat kebersamaan para ibu tersebut dinilai sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi infrastruktur di lingkungan mereka. Ada pemandangan tak biasa yang tersaji di ruas Jalan Guguk Kubang, Kanagarian Andaleh Baroh Buki, Tanah Datar pada Jumat pagi. Jika biasanya proyek perbaikan jalan didominasi oleh deru mesin dan peluh kaum pria, kali ini justru puluhan ibu-ibu yang menjadi aktor utamanya. Sejak pukul 9, suasana di nagari tersebut sudah mendidih oleh semangat. Bukan karena urusan dapur, melainkan aksi gotong royong untuk menambal jalan nagari yang kondisinya butuh perbaikan. Puluhan perempuan tangguh ini turun ke jalan dengan membawa senjata masing-masing dari rumah. Pantauan di lokasi menunjukkan pemandangan yang heroik sekaligus unik. Ada yang menjinjing ember, memanggul cangkul hingga membawa sabit untuk membabat rumput yang liar di bahu jalan. Menariknya, pakaian yang mereka kenakan bukan lagi daster rumahan, melainkan pakaian kerja lengkap dengan topi dan sepatu bot, layaknya pekerja konstruksi profesional. Keceriaan pecah di tengah teriknya matahari. Meski pekerjaan ini tergolong berat, tak tampak raut kelelahan di wajah mereka. Sebaliknya, gelak tawa terus menghanyut antara suara gesekan cangkul dan beton. Bahkan beberapa ibu terlihat sangat gembira hingga sesekali menari-menari kecil sambil memindahkan material, seolah ingin menunjukkan bahwa kerja bakti ini adalah sebuah perayaan kepedulian.
Berita selanjutnya, banjir melanda 2 desa di Kecamatan Sipora Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai pada Jumat 8 Mei 2026. Akibat hujan lebat yang mengguyur wilayah tersebut sejak dini hari. Genangan air setinggi 50 hingga 120 cm merendam Desa Saurenu dan Desa Silau Inan setelah sungai meluap. Menanggapi kondisi tersebut, kantor SAR Mentawai langsung menerjunkan tim rescue untuk mengevakuasi warga terutama anak-anak dan lansia. Tim yang terdiri dari 5 personil itu dilengkapi perahu karet serta perangkat komunikasi satelit dan bekerja sama dengan BPBD Mentawai dalam proses penanganan di lapangan. Kepala Kantor SAR Benteng Hilton Talaum Banua menegaskan keselamatan warga menjadi prioritas utama dalam proses evakuasi. Masyarakat dihimbau tetap waspada dan segera menghubungi pusat pelayanan darurat apabila membutuhkan bantuan. Berita selanjutnya, nasib naas menimpa Lariki, 39 tahun warga Padang Tujuh yang ditemukan meninggal dunia setelah diduga terseret arus di saluran irigasi kawasan Awe Kunyang, Pasaman Barat pada Sabtu pagi 9 Mei 2026, pukul 3.00 waktu Indonesia bagian Barat. Pencarian dilakukan setelah pihak keluarga melapor kepada tim Basarnas. Di lokasi kejadian, petugas hanya menemukan sandal dan sepeda motor milik korban. Tim gabungan dari Possar Pasaman BPBD Lokal Hero serta warga setempat kemudian melakukan penyisiran di sepanjang aliran irigasi. Setelah hampir 2 jam pencarian korban akhirnya ditemukan pada pukul 9.45 waktu Indonesia bagian Barat dalam kondisi meninggal dunia, sekitar 325 meter dari titik awal kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke Puskesmas Sukamenanti. Kunci motornya. Tapi enak ya bawa ini. Lu bawa kamu bawa ini sama kita. Rapor setelah aja ya.
Oh, kalau untuk kapalnya baru satu sama waktunya tadi. Kapian apa bawahnya gue? Kampung kelas aja. Berita selanjutnya, Polres Darmas Raya berhasil mengamankan seorang terduga pelaku peredaran narkoba pada Sabtu 9 Mei 2026 sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Penangkapan tersebut dipimpin langsung oleh Kasat Narkoba Polres Darmas Raya AKP Azhamu Suwaril di Jorong Tiumang, Kenagarian Tiumang, Kecamatan Tiumang, Kabupaten Darmas Raya. Dalam operasi tersebut, petugas menemukan barang bukti berupa narkotika jenis sabu serta 93 butir pil yang diduga ekstasi. Seluruh barang bukti langsung diamankan untuk kepentingan penyelidikan dan proses hukum lebih lanjut. Polres Darmas Raya menegaskan komitmennya dalam memberantas peredaran narkoba di wilayah hukum setempat dan menghimbau masyarakat untuk turut berperan aktif memberikan informasi terkait aktivitas mencurigakan. Tuang tu lah. Ya itu lah. Orang tak ni bang. Lah tu. Itu. Lem kau tengok lem. Positif. Berita terakhir, banjir besar yang melanda aliran hulu Batang Kuranji pada akhir tahun 2025 lalu menyisakan dampak serius bagi masyarakat di kawasan PLTA Gunung Nago, Kecamatan Pau, Kota Padang. Derasnya arus sungai menggerus lahan persawahan warga hingga banyak area pertanian hilang terbawa gelodok. Kondisi ini membuat bantaran sungai berada dalam status kritis dan mengancam mata pencarian masyarakat setempat. Melihat kondisi tersebut, pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai Sumatera 5, Kementerian Pekerjaan Umum melakukan penanganan darurat untuk mencegah kerusakan yang lebih parah. PT Nindya Karya sebagai pelaksana proyek mengerahkan sedikit 10 unit eskavator besar guna melakukan normalisasi sungai sepanjang sekitar 700 meter, sekaligus membangun tanggul penahan agar aliran sungai kembali ke jalurnya dan tidak lagi mengikis persawahan warga. Meski pekerjaan dilakukan di tengah cuaca yang masih tidak menentu, proses pembangunan terus dipercepat demi mengurangi risiko abrasi dan banjir susulan. Warga pun menyambut baik pembangunan tanggul darurat tersebut. Mereka berharap normalisasi Batang Kuranji menjadi solusi jangka panjang agar banjir besar yang disebut paling parah dalam beberapa tahun terakhir itu tidak kembali terulang.
Demikian rangkuman kabar pada siang ini. Terima kasih telah menyaksikan dan tetap bersama Padang Express. Jangan lupa ikuti kami untuk mendapatkan update berita terbaru dan terpercaya. Sampai jumpa di kabar pada siang berikutnya.